frater diakon, suster, bapak ibu, orang muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu biasa pekan ke-18 tahun liturgi C dengan tema Tuhan Yesus menegaskan, harta sejati adalah menjadi kaya di hadapan Allah. Ini meliputi karunia, damai, kasih, sukacita, pengampunan, dan pengertian. Marilah kita bertekun dan berusaha untuk memperoleh harta sejati itu. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi hari Minggu biasa pekan ke-18 pagi ini akan dipimpin oleh Romo Sigit Pranoto, Kur dari lingkungan Santa Maria, Tata Laksana dari lingkungan Teresia. Mari kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus pagi ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Umat dimohon berdiri. Saudara-saudari yang terkasih, intensi perayaan Ekaristi pagi hari ini kita mengucap syukur bersama keluarga Bapak Ruswianto Hardi yang mengucap syukur atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria. Kita juga mendoakan arwah bersama Antonius Dwi Widianto dan keluarga, mendoakan arwah Bapak F.Ik Teguh Santoso yang 7 hari lalu dipanggil Tuhan. Bersama Maria Sri, Daniel, dan keluarga kita mendoakan arwah Ibu Teresia Tuminah yang 2 tahun lalu dipanggil Tuhan. Bersama keluarga Fransiskus Evensius kita mendoakan arwah Bapak Paulus Jogo, Ibu Emirenciana Rasdiana, Ibu Maria Justisia, Bapak Aloysius Olah yang 3 tahun lalu dipanggil Tuhan, Bapak Antonius, dan Oma Ana Somcit. Bersama Sonia Rita Chandra dan keluarga kita mendoakan arwah Bapak Hendrikus Yosep Ranaldi yang 30 tahun lalu dipanggil Tuhan. Semoga saudara-saudari kita ini telah berbahagia di surga dan menjadi pendoa bagi keluarga.
Mari kita bawa doa-doa kita, rasa syukur kita di dalam perayaan Ekaristi ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Hari ini kita memasuki minggu biasa yang ke-18. Dan pada hari ini kita diantar untuk merenungkan di dalam kehidupan kita berbagai macam pilihan, terlebih antara harta duniawi atau harta surgawi. Keduanya merupakan pilihan yang sama beratnya. Tetapi hari ini kita diajak untuk melihat dalam kerangka yang lebih luas melalui bacaan-bacaan hari ini, agar kita tidak jatuh pada pilihan yang berat sebelah. Kita mengupayakan kekayaan surgawi tanpa harus melupakan yang duniawi. Inilah pilihan bijaksana yang mau kita upayakan. Lapar dan haus kita atasi dengan makan dan minum, tetapi juga kehausan kita akan hidup yang kekal. Kita juga terus mengupayakan dengan cara mencari serta menemukan Allah serta mencecap kekayaannya. Maka mari kita hening sejenak, kita sadari dosa-dosa dan kelemahan kita, kita mohon ampun kepadanya supaya kita sungguh layak merayakan Ekaristi suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau mengenal kami masing-masing dan mengetahui kebutuhan-kebutuhan kami. Semoga kami tidak pernah khawatir akan hidup kami, tetapi selalu mengandalkan Dikau dan menjadikan Engkau satu-satunya harta yang paling berharga bagi kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kitab Pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Sungguh kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah mencari hikmat, pengetahuan, dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagiannya kepada orang lain yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini adalah kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedah yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tenteram. Ini pun adalah kesia-siaan. Demikianlah sabda Tuhan. Seperti hari kemarin, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami, turun Engkau menganyutkan manusia seperti orang mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi tumbuh dan berkembang, di waktu petang sudah lisut dan layu. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami, turun temurun.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Dia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Janganlah kamu saling mendustai lagi, karena kamu telah menanggalkan manusia lama beserta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Dalam keadaan yang baru ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Yang ada hanyalah Kristus di dalam semua orang. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yesus mengajar orang banyak, salah seorang dari orang banyak itu berkata kepadanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim dan penengah bagi kamu?" Kata Yesus lagi kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaan itu." Kemudian Yesus menyampaikan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku lakukan
sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku lakukan. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, engkau memiliki banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi Allah bersabda kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu. Dan bagi siapakah nanti apa yang telah engkau sediakan itu? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau dalam perjalanan itu di jalan-jalan raya, jalan-jalan besar, itu saya sering mengamati tulisan-tulisan ataupun gambar-gambar yang ada di pantat-pantat truk itu. Biasanya ada sesuatu yang menarik, biasanya ada gambar-gambar yang menarik, tulisan-tulisan yang inspiratif. Nah, salah satunya yang bagi saya itu cukup menarik dan mungkin juga Anda semua sudah sangat familiar dengan kalimat ini. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati maunya masuk surga. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Semua mau? Pasti semua mau. Inilah yang menarik bagi saya. Bagaimana juga ketika membaca itu, mengingat-ingat itu, mencoba untuk menafsirkannya, saya itu berpikir demikian. Wah, enak sekali ya kalau kita bisa hidup seperti itu. Tetapi masalahnya, pertanyaannya, apakah bisa? Kok sepertinya itu semua semaunya sendiri? Kok sepertinya dengan cara itu muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Kok seolah-olah kita itu mau mengatur itu semua, semau gue kalau kata anak muda. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita mencoba untuk melihat hal ini dalam konteks juga nanti bacaan-bacaan hari ini. Saat muda ingin hidup berfoya-foya. Konotasi dari foya-foya itu kan sesuatu yang menunjuk pada cara hidup yang hedonis. Penuh dengan kesenangan duniawi, mau memuaskan diri dan juga hura-hura. Ini kalau mau dilihat dari kata foya-foya, ada situasi yang memang mau dinikmati secara duniawi. Tetapi pertanyaannya ketika muda foya-foya, pertanyaannya uangnya dari mana? Yang dipakai untuk foya-foya itu apa? Foya-foya itu tidak gratis, harus bayar. Maka itulah pertanyaannya, duitnya harus dari mana? Kalaupun misalnya ada yang mempunyai cara hidup sedemikian, kalau misalnya dapat warisan dari orang tua yang begitu besar, atau dikatakan dapat warisan yang uangnya itu tidak akan habis 7 turunan, itu pun juga pasti
kita tidak bebas seenaknya untuk memakai itu. Tidak terus-menerus dipakai untuk berfoya-foya. Lama-lama kan pasti juga habis. Lalu setelah foya-foya, setelah di masa muda foya-foya dikatakan tua kaya raya. Pertanyaan berikutnya, mau kaya dari mana? Kalau semasa mudanya pun tidak pernah hidup prihatin, tidak mau bekerja keras, tidak mau menata hidup. Ini pertanyaan berikutnya ketika kita mencoba untuk merenungkan kalimat tadi. Tua maunya kaya raya, sementara pada waktu muda hidupnya berfoya-foya, menghabiskan uang, menghabiskan kekayaan. Tidak pernah mengenal keprihatinan, tidak bekerja keras. Maka ditambah lagi pada kalimat berikutnya, mati maunya masuk surga. Maka ini juga menjadi pertanyaan, surga dari mana? Hidupnya sudah semau gue, hidupnya sudah pelit, tidak mau berbagi, egois. Tetapi waktu mati mau minta jatah surga, mau minta ketemu disatukan dengan Allah. Ini yang coba saya renungkan, ini yang coba saya refleksikan dari kalimat yang ada di bokong truk itu, di pantat truk itu. Tetapi ini bukan berarti kita tidak boleh menikmati itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, barangkali di balik tulisan itu ada sebuah cita-cita, ada sebuah mimpi yang mau dikejar. Maka tentu saja kita boleh bercita-cita, terutama bagi anak-anak muda. Maka pesannya, bermimpilah setinggi mungkin. Bermimpilah untuk mencapai berbagai target yang besar. Tetapi yang harus diingat adalah jangan cuma bermimpi. Tetapi apa yang harus dibuat? Bangunlah. Bangun dari tidur. Mimpi itu kan bunga tidur. Boleh kita bercita-cita bermimpi besar, tetapi jangan lupa untuk bangun. Jangan tidur terus. Inilah yang mau kita upayakan. Bangun dari tidur untuk menggapai mimpi itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan-bacaan hari ini, terutama dalam bacaan Injil, kalau mau kita kaitkan dengan kalimat yang tadi saya sebutkan, yang kita bahas bersama ini, Yesus memberikan jawaban atas pola pikir seperti itu tadi. Yesus bercerita tentang seorang yang sangat kaya. Panenannya banyak, hartanya melimpah. Memang tidak diceritakan apakah sewaktu muda dia foya-foya. Tetapi saya yakin bahwa orang ini pada waktu muda dia bekerja keras. Dia sudah bekerja keras. Dia sudah merasa aman dan pada akhirnya ia mengatakan pada dirinya sendiri, jiwaku, ada padamu banyak barang, beristirahatlah, makan, minum, dan bersenang-senanglah. Ini yang dia katakan setelah dia berhasil mengumpulkan banyak harta. Persis seperti slogan tadi, foya-foya, kaya raya, hidup enak. Tetapi apa yang lalu terjadi? Dikatakan bahwa dalam kisah yang diberikan oleh Yesus, Tuhan berkata kepada orang itu, hai orang bodoh, malam ini juga jiwamu akan diambil darimu, dan semua yang kau miliki itu untuk siapakah nantinya. Ini yang dikatakan, ini yang terjadi dalam kisah yang diberikan oleh Yesus ketika berhadapan dengan situasi yang tadi dikatakan orang yang mengumpulkan banyak harta, membangun lumbung yang besar untuk harta bendanya, dan akhirnya dia berniat untuk menikmatinya. Apa sebenarnya kesalahan orang ini? Kesalahannya bukan karena dia itu kaya, tidak. Tuhan tidak melarang kita untuk kaya. Tuhan tidak melarang kita untuk mempunyai harta. Tetapi kesalahannya adalah
karena dia hidup hanya untuk dirinya sendiri. Dia mengandalkan jiwanya pada hartanya. Dia tidak memikirkan Tuhan. Maka tadi dikatakan, hai jiwaku, ada padamu banyak harta. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, karena banyak hartamu, bersenang-senanglah. Dia mengandalkan, menyerahkan jiwanya itu kepada harta duniawi yang dia miliki. Tetapi dia lupa untuk menyerahkan jiwanya itu pada Tuhan. Dia tidak memikirkan orang lain, dia tidak memikirkan tentang hidup yang kekal, bahwa hidupnya juga ada batasnya. Tetapi hidupnya justru sibuk membangun lumbung, tetapi dia lupa untuk membangun jiwanya. Oleh karena itu, hari ini Yesus mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita itu tidak tergantung dari kekayaan duniawi saja, tetapi kita bisa memakainya juga untuk membangun jiwa kita. Bukan membangun lumbung-lumbung untuk menumpuk harta, tetapi kita juga mau membangun diri kita, membangun jiwa kita untuk memperoleh keselamatan yang abadi. Dan dalam istilah Santo Paulus dalam bacaan kedua, kita juga diingatkan, carilah juga perkara yang di atas, di mana Kristus berada. Pikirkanlah juga perkara yang di atas, bukan hanya yang di bumi. Inilah pesan bagi kita. Maka dalam bacaan pertama kita juga diingatkan bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini barangkali hanya akan menjadi sia-sia ketika kita hanya berfokus pada satu hal saja. Maka dari itu kita perlu seimbang di dalam kehidupan kita. Dan Yesus hari ini dalam pesannya sangat jelas. Yesus tidak anti kekayaan, tetapi Yesus menegur sikap hati yang rakus, sikap hati yang egois dan tidak peduli. Yesus hari ini mengajak kita untuk tidak hanya mengarahkan hidup pada kenikmatan duniawi saja, tetapi kita juga diajak untuk memikirkan harta surgawi yang bisa kita mulai capai sejak dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi kita tetap boleh bermimpi besar. Kita tetap boleh bermimpi setinggi-tingginya. Tetapi jangan lupa untuk bangun, untuk memperjuangkan mimpi itu di dalam kehidupan kita. Dan mari kita ubah slogan muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Kita ubah itu menjadi muda berkarya, tua berbagi, mati bersatu dengan Sang Ilahi. Inilah pesan dari Injil dan bacaan-bacaan hari ini, supaya hidup kita menjadi lebih bermakna. Bahwa hidup yang tidak hanya membangun lumbung duniawi, tetapi juga membangun jiwa kita. Tidak hanya sukses secara ekonomi, tetapi juga bertumbuh dalam kasih dan kemurahan hati. Disitulah kita boleh ambil bagian di dalam karya kasih Tuhan. Semoga hidup kita juga berarti bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi bagi sesama yang ada di sekitar kita. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Mari sekarang kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, marilah berdoa kepada Allah asal dan tujuan segala makhluk di dunia serta kebahagiaan kita. Marilah kita berseru kepadanya. Bagi gereja di dunia, ya Bapa, semoga gerejamu semakin suka melayani dan semoga tangan dan hati umat beriman terbuka lebar bagi semua orang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita, ya Bapa, semoga masyarakat kami semakin adil dan semua orang mendapat perlakuan hukum. Semoga hak dasar setiap anggota masyarakat dijamin dan kerukunan tumbuh subur. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para seniman dan ilmuwan, ya Bapa, semoga para seniman, sastrawan, dan ilmuwan menolong kami untuk mengagumi serta menikmati keagungan dan keindahan ciptaan-Mu, sehingga kami tergerak untuk memuji Engkau. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Bapa, semoga kami belajar menghargai anugerah-anugerah kehidupan, persahabatan dan kerukunan, kasih sayang dan belas kasihan, orang-orang yang mengilhami kami, tetapi juga musuh-musuh yang mau kami kasihi. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, bersama keluarga Ruswianto Hardi kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang Kau limpahkan bagi keluarga ini, bersama Bunda Maria yang telah senantiasa setia mendoakan mereka. Semoga Engkau senantiasa memberkati dan melindungi keluarga ini, juga kami semua yang bersyukur atas rahmat-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dalam hati kita sampaikan doa-doa harapan dan rasa syukur kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah kami, buatlah kami menyadari kerapuhan barang-barang duniawi yang kami sayangi. Doronglah kami untuk membagi barang-barang serta bakat-bakat yang kami miliki, dan semoga kami tetap percaya kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bersama
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah kami kaya akan harta surgawi, yaitu ketekunan untuk melaksanakan kehendak-Mu dengan mencintai Engkau dan sesama kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab meskipun Engkau tidak memerlukan pujian kami, namun ucapan syukur kami kepadamu merupakan anugerah-Mu. Sesungguhnya pujian kami tidak menambah apapun padamu, tetapi berguna bagi keselamatan kami melalui Kristus Tuhan kami. Dari sebab itu, bersama paduan suara para malaikat, kami memuji-Mu dan dengan sukacita bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Paus Leo ke-14, dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Terutama kami mendoakan pada pagi ini, Bapak Teguh Santoso, Ibu Teresia Tumina, Bapak Paulus Jogo, Ibu Emerensiana Rasdiana, Ibu Maria Justisia, Bapak Aloysius Olah, Bapak Antonius, Oma Ana Somcit, dan Bapak Henrikus Yosef Ranaldi. Kami juga berdoa untuk semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Datanglah
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama. Saudara-saudari, lihatlah, inilah Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Mari kita doakan doa tahun komunitas basis gerejawi cara baru hidup menggereja. Kita doakan bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kasih, sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi, kami ingin menghidupi ajaran kasih-Mu dengan hidup rukun bersatu padu, seiring sejalan, saling menghormati dan menghargai, serta tidak membeda-bedakan. Kami ingin menjadi bagian tak terpisahkan satu sama lain. Semoga Roh Kudus-Mu mengobarkan semangat kami untuk menjadi terang dan garam masyarakat, untuk selalu bersikap baik dan benar, adil dan jujur, untuk menjadi rekan pesiaraan hidup yang menyenangkan dan menenteramkan bagi semua orang di sekitar kami. Semoga tidak ada lagi orang yang merasa ditinggalkan, tidak ada yang berkekurangan atau menderita, yang luput dari bela rasa kami. Bunda Maria, doakanlah kami agar dapat hidup sebagai anak-anak tertebus yang bersyukur tiada henti. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami bersyukur karena Engkau telah mendengarkan doa-doa kami dan menjadikan kami kaya akan rahmat-Mu. Kami mohon kuatkanlah kami dalam berusaha untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang dipenuhi cinta kasih, keadilan dan kedamaian, seraya mengharapkan datangnya dunia baru yang Engkau janjikan. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Jadwal misa. Mengingat bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Agustus, Sekolah Saverius Sekojo akan melaksanakan upacara kemerdekaan RI, maka diputuskan bahwa misa hari Minggu tanggal 17 Agustus 2025 kita selenggarakan pada pukul 9.00. 2. Berita perkawinan. Akan menikah secara Katolik pasangan Sisilia Kristanti, putri dari Fransiskus Saverius Sriwaluyo, dan Maria Francisca Eni Warsini, warga lingkungan Teresia, dengan Joko Purnomo, putra dari almarhum Sumardi Harjo dan Sumiati Naning, dari Jalan Sayangan, Lorong Himalaya, Kelurahan 16 Ilir, Palembang. Rencana perkawinan tanggal 10 Agustus di Gereja San Frades. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melapor kepada pastor paroki. 3. Giat ibu-ibu paroki. Diundang kehadiran para ibu dalam pertemuan dan doa bersama pada hari Minggu tanggal 10 Agustus pukul 9.30 RI yang ke-80. Lomba gaplek oleh Paguyuban Gaplek. Ketentuan lomba. Peserta adalah umat San Frades yang merupakan utusan lingkungan atau komunitas. Maka pendaftaran peserta dilakukan dengan mengisi Google Form yang dikirimkan melalui ketua lingkungan. Technical meeting dilakukan pada hari Kamis tanggal 14 Agustus pukul 19.00 di Angela Merici. Lomba dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus pukul 20.00 di Plaza. Setiap peserta diminta untuk hadir setengah jam sebelumnya untuk registrasi ulang. Disiapkan hadiah berupa uang tunai bagi para juara. Juara pertama mendapatkan
Rp1.000.000, juara 2 mendapatkan Rp600.000, juara ketiga mendapatkan Rp400.000, juara keempat mendapatkan Rp200.000, PIC Bapak Yopi. Perlombaan untuk anggota Bina Iman, anggota Remaka, dan rekan-rekan OMK. Perlombaan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus mulai pukul 9.30 di Balai Paroki dan Plaza. Kode berpakaian untuk peserta merah putih. Pendaftaran peserta lomba dilakukan melalui Google Form yang dibagikan di grup masing-masing serta melalui Ketua Lingkungan, PIC Kegiatan, Fani, Leo, dan Gesti. Nasi murah oleh Wanita Katolik RI DPC San Prades. Kegiatan nasi murah yang diperuntukkan bagi masyarakat sekitar akan dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus di Plaza mulai pukul 8.00 sampai 13.00. PIC Ibu Esti Richard dan Ibu Rosita. 5. Atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. 6. Kolekte khusus. Sesuai dengan edaran dari Keuskupan Agung Palembang, dana solidaritas misa minggu depan, tanggal 9 dan 10 Agustus. Diintesikan sebagai kolekte khusus untuk transport Keuskupan Agung Palembang. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ada beberapa tambahan pengumuman. Yang pertama dari Seksi Kepemudaan BPK PKK Keuskupan Agung Palembang akan mengadakan Youth Camp yang pertama untuk OMK yang berusia 18 sampai 35 tahun dan belum menikah. Kegiatan akan dilaksanakan di Gereja Santo Yosef dan Rumah Retret Podomoro pada tanggal 5 sampai 7 September 2025. Informasi lengkap ada pada flyer yang juga nanti akan di-share melalui grup-grup lingkungan. Itu yang pertama. Yang kedua, di depan gereja telah tersedia buku renungan Lentera Hati apa Lentera Kasih? Lentera Hati dari postulat novisiat SCY Gisting. Silahkan Bapak Ibu yang membutuhkan untuk menghubungi petugas yang ada di depan gereja ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, terima kasih atas jawaban aminnya. Minggu lalu kami sudah menyampaikan ketika komuni kita menjawab amin dengan lantang. Hari ini paling tidak yang barisan saya itu semua menjawab amin. Semoga yang lain juga menjawab demikian. Terima kasih atas kesetiaannya. Mari kita teruskan cara yang baik ini. Ketika kita komuni menerima tubuh Kristus, kita menjawab dengan penuh keyakinan dan suara yang lantang. Amin sebagai jawaban kita. Itu tambahannya. Terima kasih atas keterlibatan dan kehadiran Anda semua dalam perayaan Ekaristi pada minggu hari ini, khususnya para petugas liturgi,
para misdinar, lektor, pemazmur, prodiakon, tata laksana, kemudian petugas dekorasi, juga kor dari lingkungan Maria dengan dirigen Rian dan organisnya Clara, serta para petugas multimedia yang telah ikut serta membantu memperlancar perayaan ini. Semoga ini menjadi berkat bagi Anda semua dan kita semua yang merayakan. Mari kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Diberkatilah saudara-saudari sekalian dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.